emosionalnya nggak bisa ini kayak kita bisa nih bisa nih kita memahami situasi, tapi kalau udah kayak ih kok gitu ya gitu kayak langsung bukan marah, udahlah gue tinggalin gitu. Iya, artinya lu nggak marah tapi lu ambil sikap. Iya, gue ambil sikap. Iya. Orangnya gitu lah. Tadi gue bilang bener, lu nyangkal, lu tuh emosinya nggak terkendali, lu nyangkal tadi. Iya, emosi tidak terkendali berarti bukan menguap ya. Iya, bukan bener. menguap ya. Bukan, itu yang dibilang kadang itu, gitu. Makanya, kayak ya udahlah diem aja ya gitu, kayak gitu tulang gue. Iya, ngambil sikap namanya. Emosi lu ambil dalam sikap. Sampai nyokap juga bilang kan kalau emosi maafin aja, meski bagus sih emang harus dipendem, tapi harus dimaafin kata nyokap kan. Cuman anjrit gitu kayak gak bisa gitu. Kayak bukan dendam ya. Kesal. Emosi aja. Iya, kesel aja. Cuman nggak bisa aku utarain, aku tahan aja gitu. Tapi ya gitu di memori pasti ketinggal gitu. Kan orang mah ada beberapa orangnya bang, ada yang ya tulang bagudung. Iya. Gampang memaafkan, bisa memaafkan. Iya. Biasanya orang kayak gitu rasa apanya nggak ada lagi, urat apa ya kalau dibilang. Siapa? Biasanya kayak manusia gitu cara berpikirnya bebas. Manusia yang nggak mau baperan gitu, nggak mau ngambil emosinya. Gitu. Iya, kayak ya udahlah gitu. Udah kalau ya udahlah itu pasti ya udahlah gitu. Udah titik dan itu udah paling terakhir. Ya ini udahlah. Kayak si Marco, si Putri itu satu karakter sama tuh. Dan aku tuh kalau kalau misalnya masalah percintaan gitu ya kagak mau ngambil ribet sama pacar tuh. Kalau apalagi gitu tulang bagudung, aku kalau pacaran ya pacar aku ngerasa terbebani gara-gara aku tinggalin tau. Bang Bagudung tadi bilang apa? Kenapa? Siapa sih ngomong? Bang Bagudung tadi bilang apa? Enggak. Tadi ngomong apa? Oh, si Marco, si Putri. Orang-orang yang nggak mau mendendam. Tapi gaya iya, maksudku kalian. Iya, Putri Marco kan. Apaan? Yang ku bilang orang-orang yang nggak mau simpan rasa kesal atau simpan rasa marah, orang-orang yang berpikir bebas kalian itu. Karena aku lihat perdebatan kalian itu sebenarnya waktu kemarin debat masalah apa itu dalam, sebenarnya udah menyentuh pribadi. Cuman aku lihat kalian free, tidak menjadi masalah. Aku lihat itu cara berpikir kalian bebas, lepas. Betul sekali. Bener nggak Put? Kalau salah aku sekolah lagi nih. Benar. Aku pelayaran. Benar. Ya Marco, kau jawab dulu Marco. Setelah Si Marco ini emang kalau debat senang dia, tapi nggak pernah diambil hati dia. Tulang Marco tuh orangnya nggak mau ambil pusing, dia tuh udahlah kalau ribut sama cowok baru udah kecot dia. Kecot juga nggak diambil hati, bodoh amat dia, tetap aja digas. Tapi cuma di mulut doang. Itu yang gue bilang, manusia yang punya pikiran bebas gitu, dilepas semua emosinya itu dilepas. Istilahnya gini, ngapain gue pikirin gitu, pikirin gue aja lah. Iya. Kalau gue tapi nggak sebagian dari situ. Nah itu bedanya Tere. Kalau Tere simpen aja gitu, cuma tidak untuk meluap-luap gitu. Kayak ya udahlah. Benar. Larinya tuh paling nangis, terus makan, terus menjauh dulu, baru kalau udah tenang ya udah yuk balik lagi, kayak anggap udah nggak ada gitu, udah nggak ada masalah gitu. Tapi Kak Tere biasanya orang kayak gitu, Kak Tere kalau nggak salah ya kayaknya orang-orang yang introvert bukan sih? Karena sebenarnya dia punya sesuatu dia tidak meluapkan atau tidak mengungkapkan pada saat itu, tapi dia malah memendam.
sebenarnya dia muka kalau kalau aku bilang itu dua kepribadian. Betul. Putri, itu dua kepribadian. introvert Jadi dia extrovert. nggak mau ngambil susah. Dia orangnya nggak mau ngambil susah, nggak mau ngasih tahu orang bagaimana sakitnya gitu, bagaimana sedih, kesel. Dia nggak mau ngasih unjuk ke orang itu karena kayak percuma gitu. Kayak kalau gue kasih tahu, orang lain nggak bakal bisa berbuat apa-apa juga buat gue gitu. Itu sih. Gue kedua kepribadian. Jadi orang dari dulu kayak gue nanem tuh masalah, gak semua masalah bisa kita ceritain sama orang. Itu sih. Pendem aja udah. Gak kalau ada misalkan kalian mau cerita gitu sama temen, satu aja cukup. Tapi teman ini yang bisa ngedengerin lu. Kalau dia minta solusi pasti dikasih gitu. Gitu sih. Apa? Kakak Apa? makanya kalau apa yang ada juga yang bilang kenapa kamu sering mendem, kalau ada apa-apa sering mendem ya. Kalau kita umbar cerita kita yang itu takut apa ya, takut bocor yang itu. Cuman ya, kalau udah nggak, misalkan gini, kayak kejadian kemarin ya, aku punya pacar orang sini nih di Telegram. Itu semuanya udah pada tahu, ada beberapa orang tahu. Jadi itu tidak perlu diumpet-umpetin lagi. Itu kalau udah kepalang tanggung, udah ketahuan sama orang, ya udah kasih tahu aja. Toh yang lain si Putri juga ngedenger kok pas kemarin cowoknya. Begitulah Ya udah kayak gitu. Jadi nggak perlu kita umpet-umpetin lagi, kan udah tahu gitu. Iya. Kalau udah tahu ya kasih tahu lagi gitu, kasih tahu aja. Jadi buat misalkan nanti cewek-cewek yang di chat juga pada waspada gitu. Soalnya banyak tahu Yolanda, cewek-cewek yang bilang ke aku, ini bukan cerita pribadi lagi ya, yang di chat sama mantanku lagi gitu. Kalau di chat sama mantan lu sih kalau di chat sama temennya mantan lu itu pernah. Maksud mantannya gua gitu kan, ngechat lu. temennya bukan. Oh temennya, oke. Ya tuh, jadi tuh yang gue bilang itu Put, temennya dia tuh sama aja. Lu tahu ini ya, kalau ini ya Put, gue kasih tahu, dia tuh bertiga nih temenan. Itu literally toxic, sumpah. Tiga-tiganya Toxic. Kayak satu ngejelekin ini, lo ngerti nggak? Tapi mereka masih membutuhkan satu sama lain. Itu sih yang gue bilang. Sebenarnya sih mereka saling membutuhkan karena mereka tiap hari ketemu kan. Tapi kayak toxic gitu nggak sih? Aduh. Yang aku tinggal di Kalimantan sih. Itu pokoknya yang ngechat lu nih. Yang ngechat lu, yang aku sama di Kalimantan. Yang mantan gue. Itu itu toxic. Cowok gue cerita tentang dua orang ini. Nah, si yang Kalimantan cerita tentang yang ngechat lu. Nah, yang ngechat lu cerita tentang dua orang ini, mantan gue sama yang tinggal di Kalimantan. Lu bayangin, gue jadi tempat penampungan curhatan toksik mereka. Lu bayangin aja. Kayak terus akhirnya gue bilang dong sama mantan gue, lu jauhin, kan karena berhubung dia pacar gue kan waktu pada saat itu. Gue bilang, lu jauhin, temen lu dua ini tuh ngejelekin lu. Dan dia bilang gini, nggak bisa, mereka tuh temen aku. Ya kalau lu temenan sama dia, lu nggak usah ngejelekin, gila. Apalagi lu jelekin sama gue mau orangnya to the point. Toksik enggak. Tapi gue termasuk orang toksik sih kayak gitu loh, Put. Gue nggak bisa ngasih tahu. Gue termasuk orang toksik juga.
Situ moren. Bawa barang. Oke. Tapi gue kemarin nanya nih. Tapi gue kemarin nanya nih Put sama teman gue psikolog itu kan. Iya. Nggak apa, boleh nggak sih gue kayak gitu? Gue gituin kan sikap gue seperti itu. Kayak nggak bisa. Gue nggak ngasih tahu. Gue hanya mengasih tahu rasa sakit hati gue sama satu orang atau beberapa orang gitu, atau 2 orang misalkan. 1 orang, lebih dari 1 orang bisa nggak sih? Ya nggak apa-apa, yang penting dia bisa ngedengerin lu, kata dia gitu. Dan menurut gue itu orang-orang itu sistem rileksnya beda-beda kalau untuk menangani masalah, kata dia gitu. Kan kalau cerita sama orang nggak perlu banyak-banyak, Kak. Dan orang yang kita itu berarti kan itu orang terpercaya. Iya benar. Kalau bukan berarti nggak diceritain sama temennya lain, bukan berarti dia nggak asik ya, bukan. Cuman emang kan nyaman sama temen tuh beda-beda kan. Meskipun kita banyak temen, tapi kalau kita cuma nyaman sama satu temen tuh baru itu boleh, nggak apa-apa. Jangan punya pikiran aneh-aneh. Situ moren. Pertanyaannya ini siapa sih Raja Sniper? Semua orang. Bawa barang. Orang. Ini rata-rata bawa si Pitu sama semua ya. Tohang, si orang, rumah Pepe ya. Kalian Bagi. Halo Kak Alexa, apa kabar? Kurang Tania aja, kurang. Oh pakai Kak Alexa. Kak Alexa. susah jadinya. Ya kasih jaringannya pengen ditumpukin. Bang Lambok mana? OBS dia dia listrik dia bukan. Ngeri juga ya kau Tere. Kenapa tuh? Ya kepribadian tuh ngeri juga. Kau punya trauma masa lalu yang menjadi apa ya, cara berpikirmu seperti ini sekarang ini. Kau menceritakan ini, takutnya begini. Sebenarnya secara nggak langsung lo tuh nyakiti diri sendiri sih sebenarnya. Segala sesuatu emosi lo, kesalahan lo, kesalahan kawan lo pendam, emosi lo pendam, itu penyakit. Dan itu bisa mengubah karakter yang buruk kalau lo nggak banyak-banyak cari teman. Gue orangnya pemaaf Bang, tulang bagudung. Gue orangnya pemaaf. Iya. Artinya gini. Ya udahlah gitu. Iya. Set Tafal baik-baik lu ya. Lu kalau orang lagi ngomong jangan dipotong, nanti lu di-mute sama Bang Bagudung, percaya deh sama gua. Enggak apa-apa. Orang bacain chat Telegram orang ribut. Kapan Untuk di grup. sharing kayak undang orang-orang psikolog gitu tuh. Kenapa? Saran doang Bang. Dukun Bang nundang. Mana masuklah dukun ke sini. Tahu tadi dia apanya siapa ini? Oh tadi Wegi yang ngomong dukun ya? Iya. Ih, lu tandain tuh namanya Wegi Pakpahan, percaya sama itu. Ya orang kan iseng. Dia ngasih masukan, bukan percaya. Itulah kan si Tere ini langsung ngambil keputusan. Maksudnya kan, Bang undang dukun, gitunya dia bilang, cuma ngasih masukan. Bukan berarti dia percaya dukun. Lagi tanggalnya dia tuh. Yo. Pantatan. Hanya umur bakalan tua. Gimana sih? Memang itu perlu sih kalau aku pikir. Emang ada ya yang begituan ya? Yang gimanaan?
yang begituan tuh yang Ih. tadi disebutin. Pun ada kali Kak, cuman di beberapa daerah-daerah kan. Kalau Jakarta kayaknya nggak ada dah. Sesuatu hal yang diceritakan dan dibahas itu yang nggak kita percaya itu pasti ada. Itu ajanya. Orang bilang setan, nah pasti kita bilang emang ada ya kan gitu. Tapi kan dibahas dan dibicarakan berarti ada. Itu ajanya. Undang lah Bang Bagudu, Kak, orang-orang psikolog, entah siapa ini yang punya temen ya kan. Ya itu yang kemarin anak Medan itu sih. Soalnya dia udah lulus lagi bulan depan. Makanya tadi aku malam coba-coba ngetes, bener nggak sih nih orang psikolog dan sudah mau wisuda kan gitu. Ya aku tes dari foto, aku bilang coba. Aku pengen tahu dan ternyata ya dugaanku tepat 100%. Jawaban yang aku pengen dengar itu yang dia bilang. Itu. Bisa sih kalau dia aktif lagi, cuman dia biasanya aktif malam sih. Di atas jam 1, tapi nggak mungkin. Kalau yang jam 1 kebanyakan buaya yang keliaran kan gitu. Oh, di situ semua naik doang. Iya, harusnya kan kayak kemarin jam 9 tuh agak stabil lah. Orang pulang kerja udah enak kan. Kalau udah 12 ke atas, udahlah. Udah. Malam. Manusia gabut, manusia buaya pada keluar. Situlah semuanya berkumpul tuh. Iya, betul. Kalau aku mah jam 12 sudah tidur. Apaan sih? Langsung di demo lah. Oh. Terus siapa semalam nelpon ya? Enggak, Tuh. Hah? semalam kan aku PC-an sama orang itu. Ya, terus tiba-tiba si Yolanda, aku nggak diajak tulang katanya. Kulihat kalian online semua di sini kan. Ya udah teleponin lah yang dari sini dari PC. Langsung sepi PC ini, Pak. Langsung Jadi pindah. itu siapa yang ngechat aku? Si siapa bukan aku, nggak ada, namanya nggak ada. Yang belakangnya 57 itu nggak tahu aku. 9872. 72. Nggak tahu si Abel 77.